Materi bab 4 konsep dasar pemrograman. Materi bab 4 membahas tentang algoritma pemrograman, konsep dasar pemrograman. Kelas 5 paralel, inilah bahan ajar materi digital kita. Nah, Ustadz yang dirahmati Allah membahas tentang konsep dasar pemrograman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Ustadz yang soleh dan soleha, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, tetap semangat. Allahu Akbar. Muatan materi, kesimpulan, tugas, kemudian penutup, dan diakhiri dengan doa. Marilah kita buka dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Doa sebelum belajar. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Tujuan pembelajaran konsep dasar, mengidentifikasi konsep dasar dalam pemrograman. Tujuan pembelajaran menjelaskan algoritma sebagai dasar pemrograman, menjelaskan langkah-langkah membuat game sederhana, menyajikan algoritma dalam bentuk narasi tentang konsep dasar pemrograman. Hati-hati, jangan terkena virus corona, sangat berbahaya. Tepuk cegah virus corona. Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun. Jangan pegang hidung juga mulut. Kalau batuk segera tutup mulutmu. Waspada virus corona mengintaimu. Dan Asia, tepuk di rumah aja. Ayo kita lawan virus corona. Diam di rumah, jangan keluyuran. Bermain dan belajar bersama ayah bunda. Ayo aktivitas di rumah aja. Anak saya yang dirahmati Allah, mempelajari konsep dasar pemrograman. Ya, di dalam bukunya halaman 98 kita akan mempelajari konsep dasar pemrograman. Oke anak Ustaz, kita bahas tentang algoritma sebagai dasar pemrograman. Ini komputer, bahasa pemrograman ya. Nah, pemrograman itu adalah komputer, bahasa manusia, bukan bahasa manusia. Bahasa memiliki suatu dasar, yaitu logika dan algoritma. Pengertian logika menurut istilah berarti suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran. Jadi komputer, manusia dan komputer berkomunikasi dengan cara memberikan perintah pada komputer berupa instruksi-instruksi yang disebut program ya. Kita harus paham instruksi program, simbol-simbol komputer. Orang yang menulis instruksi program disebut programmer atau pemrograman.
Program disebut dengan istilah software, perangkat lunak atau aplikasi. Contoh software, nah ini kita bahas juga, ada Mozilla, kemudian ada Player, ada Photoshop, ada Microsoft Word, ada Excel, dan banyak lagi ya. Contoh-contoh software. Program dijalankan dengan komputer, ada server, smartphone ya, HP Android kita ya, yang dirahmati Allah. Komputer tanpa program sama dengan sampah. Tanpa program komputer tidak bisa digunakan ya. Program komputer sebagai sebuah instruksi yang digunakan oleh komputer untuk memecahkan masalah atau tugas-tugas yang diberikan ya. Instruksi disebut algoritma. Anak saya yang dirahmati Allah, apa sih algoritma? Algoritma merupakan urutan langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah yang disusun secara sistematis dan logis dengan tujuan menyelesaikan masalah ya. Muhammad Ibnu Musa Al-Khwarizmi ya, penemu algoritma aljabar. Contoh algoritma sehari-hari. Kita perhatikan anak Ustaz, proses memasak mie instan. Semua anak Ustaz sudah pasti pernah melakukan bagaimana memasak mie instan. Siapkan mie instan 1 gelas. 1 gelas air, panci dan kompor gas. Perhatikan, air masukkan dalam panci, kemudian nyalakan kompornya dengan api sedang dan tunggu hingga air mendidih ya. Kemudian jika air sudah mendidih, masukkan mie instan ke dalam panci, kemudian diaduk ya. Oke. Jika dirasa sudah matang, angkat, buang air rebusnya, siapkan piring, lalu tiriskan bumbunya dan masukkan mie di atas piring. Kemudian mie goreng siap disajikan. Secara mendasar, langkah-langkah dalam algoritma atau pemrograman komputer tidak bisa terbalik. Jadi harus sesuai dengan urutannya ya, anak Ustaz yang dirahmati Allah. Baik, itu aja penjelasan anak Ustaz di bab 4 tentang konsep dasar pemrograman ya. Itulah materi kita. Kesimpulan dan saran. Menjelaskan algoritma sebagai dasar pemrograman, menjelaskan langkah-langkah membuat game sederhana, menyajikan algoritma dalam bentuk narasi dan diagram alir, membuat game sederhana. Dengan adanya materi ini, mudah-mudahan anak ustadz dan ustazah lebih termotivasi untuk menghasilkan karya-karya yang lebih baik dan menarik. Saran ustadz, jangan mudah bosan, kembangkan terus potensi dirimu, karena sekali mencoba insya Allah ada kemudahan dan insya Allah bisa. Anak ustadz yang dirahmati Allah, di bab 4 ini Ustadz mau kasih tugas ya. Jangan lupa dikumpulkan tugas pengetahuan. Kerjakan halaman 120 sampai dengan 121 bagian 1 ya, yaitu pilihan ganda. Kalau sudah diisi, jangan lupa difotokan jawabannya ya. Jangan lupa kirim fotonya, jawabannya ke Ustadz, dan insya Allah Ustadz akan
mengasih nilai tugas. Jangan lupa tulis nama lengkap dan kelas. Terima kasih anak Ustadz, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kekurangan karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Selamat mencoba. Doa akhir pertemuan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.